Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Kalau kami terus ada sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersatu hati berdoa buat Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta ketiga wakilnya, Bapak Joni Lumanto, Bapak Kartalaksana Kamarga, Bapak Daniel Arif. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami, beserta seluruh keluarga besar mereka, semua dalam lindungan Tuhan. Mereka selalu sehat, Tuhan jagai apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati Tuhan. Berkati terus buat visi yang Tuhan sudah tetapkan atas pemimpin-pemimpin kami. Biar ada kesatuan hati yang Tuhan terus berikan untuk terus berjalan bersama untuk menuntun setiap umat-Mu Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat bangsa yang luar biasa di mana kami ada. Tuhan yang berkati pemerintah negeri kami Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua jajaran dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati juga TNI Polri, semua Tuhan mereka dalam satu hati terus membangun bangsa kami, terus memajukan negeri kami Indonesia. Apapun yang dialami oleh bangsa kami saat-saat ini, kami tahu Tuhan akan buat sesuatu yang besar buat bangsa kami. Akan ada penuaian jiwa besar-besaran terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada, apapun yang sedang mereka alami. Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, biar Roh Kudus yang terus menghiburkan mereka. Tuhan yang berkati setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar pengurapan daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan bisa terus menjadi berkat buat setiap kami, bisa terus meneguhkan iman kami. Iman kami semakin dibangkitkan dan tetap berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sukacita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami untuk menyambut seluruh kebenaran-Mu. Urapi kami semua dan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di dalam rumah, di perjalanan, dimanapun mereka sedang ibadah. Kuasa darah Yesus akan memulihkan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Terlebih kebenaran firman akan membawa kami semua semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, The Hidden Hero, yaitu pahlawan-pahlawan yang tersembunyi. Di era Pentakosta ketiga, Tuhan sedang memunculkan The Hidden Hero, pahlawan-pahlawan yang tersembunyi.
yaitu orang-orang yang no name, no fame, tanpa nama, tanpa ketenaran, tapi mereka akan dipakai untuk memuridkan. Mereka akan dipakai untuk mementor next gen, generasi atau orang-orang selanjutnya, agar mereka menjadi rekan sekerja Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar di Alkitab dari seseorang bernama Ananias dari Damaskus. Arti nama Ananias adalah Tuhan yang memberi anugerah. Dan saya katakan Ananias hanya ordinary people, orang biasa. Tapi yang luar biasa, dia dipakai Tuhan untuk memuridkan, mementor seseorang. Sehingga seseorang itu menjadi extraordinary. Orang yang luar biasa dipakai oleh Roh Kudus. Siapakah dia? Paulus. Kalau kita perhatikan, Paulus adalah orang yang luar biasa dipakai di zamannya. Hampir setengah lebih perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Paulus melayani dari satu tempat ke tempat lainnya. Pertanyaannya, siapakah yang mementor? Siapakah yang membapai? Seseorang yang tidak terlalu kita kenal. Dia namanya Ananias dari Damaskus. Saya percaya hari-hari ini waktunya di era Pentakosta. Ada banyak orang-orang biasa di mana mereka akan dipersiapkan untuk menjadi the hidden hero. Orang-orang yang tersembunyi, tapi mereka pahlawan-pahlawan yang akan mementor, memuridkan banyak orang. Nah, ada berapa banyak saudara Anda menangkap pesan ini dan Anda mau, Tuhan, ini waktunya. Sekarang saya bangkit, bukan hanya menjadi orang-orang Kristen biasa yang hidup hanya untuk kebahagiaanku, kesuksesanku, pemulihanku, tapi kami mau menyelesaikan amanat agung. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana orang biasa namanya Ananias itu menjadi seorang the hidden hero, seorang pahlawan yang tersembunyi. Baik, kita lihat yang pertama, Kisah Rasul pasal 22 ayat 12. Apa yang menyebabkan Ananias dari Damaskus dipakai Tuhan menjadi seorang pahlawan yang mementor, memuridkan, membapai yang namanya Paulus. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Yang pertama, Ananias dikenal karena integritasnya. Banyak saat ini hamba-hamba Tuhan dikenal karena karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi dengar, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ketika Anda dikenal karena integritasmu, saya percaya Tuhan akan memakai Anda untuk menjadi pahlawan-pahlawan tersembunyi, membangkitkan tanda kutip Paulus di akhir zaman. Padahal Kisah Rasul 9 ayat 10 dikatakan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kata murid di dalam perjanjian baru adalah ditunjukkan kepada orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang tanpa jabatan. Bukan para rasul, bukan para penatua, hanya orang awam, tanda kutip biasa. Tetapi justru Tuhan memilih saat itu dari orang biasa, hanya seorang murid. Mengapa? Karena orang biasa bernama Ananias itu dikenal oleh orang banyak karena integritasnya. Ternyata dalam perjanjian baru ada dua Ananias lain. Ananias berikutnya, dia adalah suami dari Safira dari Yerusalem. Dia dikenal karena kekayaannya. Dia bisa menjual sebidang tanah untuk dibagikan. Dan juga ada satu lagi Ananias, yaitu imam besar. Dikenal karena jabatannya. Tapi sayang, dua orang Ananias tadi, yang satu dikenal karena yang kekayaannya. Dia adalah seorang pendosa. Karena dia tidak mengasihi Tuhan dengan tulus. Dia melayani Tuhan, tapi ada motivasi yang lain supaya dipuji dan dilihat. Tidak berintegritas. Dan Ananias imam besar, dia seorang rohaniawan, di mana Paulus sendiri berkata di dalam Kisah Rasul 23 ya, ayat 2-3 dan selanjutnya, bahwa engkau adalah tembok yang dikapur putih,
rohaniawan yang munafik, saudara. Luarnya bersih, jabatannya, mungkin kerohaniawannya menutup banyak hal, tapi dalamnya kotor. Dan yang luar biasa, orang biasa ini, Ananias dari Damsyik, dia hanya seorang murid yang dikenal karena integritasnya. Ada hal yang mesti perhatikan hari-hari ini. Tuhan sedang mencari murid-muridnya yang akan dikenal dunia karena integritasnya. Mengapa? 2 kali Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 bahwa orang dikenal dari buahnya. Artinya kita anak Tuhan harus dikenal bukan dari KTP-nya, bukan dari simbolis keagamaan, bukan dari pakaiannya, tapi kita anak Tuhan harus dikenal dari buah roh yang dihasilkannya. Bicara integritas bukan berbicara kebaikan yang kita buat, tapi bicara buah roh yang Roh Kudus buat kerjasama dengan kita, karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Oleh karena itu Matius pasal 7 saya akan tunjukkan. Di dalam kitab Matius, saudara, pasal yang ke-7, setelah Tuhan 2 kali, di dalam ayat ke-20 dikatakan, orang dikenal dari buahnya. Artinya Tuhan ingatkan kita, biarlah dunia mengenal kita anak-anak Tuhan, bukan dari kekayaannya, bukan dari kesuksesannya, bukan dari karunia-karunia rohani yang dahsyat, tapi dari buah rohnya. Sehingga setelah Yesus berkata demikian, ayat 22 dan 23, Tuhan berkata kepada hamba-hamba yang punya karunia rohani, mengusir setan, bernubuat, membuat mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak ginosko, aku tidak karib dengan engkau. Artinya apa? Tuhan mengenal atau karib atau ginosko dengan seseorang yang memiliki buah roh, bukan karunia roh. Tapi ingat, karunia roh tetap sangat penting untuk melengkapi seseorang melayani. Ini artinya kualitas orang Kristen dilihat dari apakah ada buah roh dalam diri orang itu atau tidak. Bukan dari seberapa banyak pelayanan yang sudah dikerjakan, seberapa lama dia sudah terlibat pelayanan, tapi dari seberapa banyak buah roh yang dihasilkan. Integritas dari orang Kristen bukan dilihat dari seberapa baik orang itu di mata orang lain, tapi seberapa banyak buah roh yang dihasilkan orang itu di mata Tuhan. Mari saudara, seorang dari Damsyik bernama Ananias dipilih untuk mementor dan menghasilkan seorang yang luar biasa namanya Paulus, karena dia dikenal dari buah roh yang dihasilkan. Pesannya, siapapun Anda, di tengah musim sesulit apapun, minta agar Roh Kudus mengajar kita bekerja sama dengannya untuk menghasilkan buah roh, supaya ada integritas ilahi yang dilihat oleh orang di luar. Ini zamannya, Pentakosta ketiga, orang-orang yang dikenal karena integritas ilahi akan dipakai menjadi the hidden hero. Pahlawan-pahlawan yang tersembunyi, tanpa nama, no fame, tanpa ketenaran, tapi mereka akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Berikutnya saudara, ternyata Ananias dari Damsyik ini dikenal karena kepekaan dan kepatuhannya. Saudara, Kisah Rasul pasal 9 ayat 11, jelas dikatakan firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan di rumah Yudea. Seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Wow, Anda kalau simak baik-baik dan baca lagi ayat 11, betapa spesifik sebuah pembicaraan dialog antara Tuhan Yesus dengan Ananias. Berarti Ananias seorang yang peka. Mengapa dia peka? Karena Ananias seorang pendoa. Catat baik-baik. Ada 3 Ananias tadi saya katakan dalam perjanjian baru. Yang pertama Ananias dari Damsyik yang sedang kita pelajari ini, seorang the hidden hero, karena dia seorang pendoa. Kedua, Ananias dari Yerusalem, suami dari Safira, dia seorang pendosa. Ketiga, Ananias imam besar, dia seorang pendakwa. Tetapi Ananias ini seorang pendoa.
Kesukaannya yang menjadi prioritas utama, hubungan intim. Saya ulangi, hubungan intim. Kesuksesan bukan banyaknya aktivitas, bukan banyaknya pelayanan, tapi tepatnya prioritas. Prioritas utama kita hari-hari ini adalah keintiman. Itulah Ananias. Orang biasa yang hanya seorang murid, tapi dia memprioritaskan keintiman. Kesukaannya dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan dengan mudah berbicara. Dan dia menyampaikan secara spesifik, pergilah ke jalan yang namanya, diberitahu jalannya, jalan lurus. Di mana? Di sana ada rumah. Rumahnya pun dikasih tahu, rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Orang di dalam ada yang sedang berdoa namanya Saulus. Spesifik, detail. Hari-hari ini Tuhan akan berbicara bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tapi dia akan berbicara kepada Anda semua yang hari ini di tengah namanya goncangan dan pandemi, engkau sedang diremukkan. Tapi ketika engkau diremukkan, engkau tidak tergeletak, tapi justru engkau tenggelam semakin dalam hadirat Tuhan. Kepada mereka lah Roh Kudus akan berbicara spesifik. Dan dengar, kalau Anda hari-hari ini banyak bergaul dengan Tuhan dan mendengar pesannya, sekali lagi, hanya taat. Ngerti nggak ngerti, ikuti suara Roh Kudus. Jadilah tawanan-tawanan roh di akhir zaman. Karena yang akan dipakai hari-hari ini menjadi pahlawan-pahlawan sembunyi. Bukan mereka yang punya titel doktor, teologi, master teologi, sarjana teologi, tapi mereka yang titelnya hanya tawanan Roh Kudus. Dia bisa mendengar apa keinginan hati Tuhan Yesus dan dia mengikuti dan taat kepadanya. Itulah Ananias. Karena setelah Ananias mendengar itu, dia kaget mendengar kata Saulus dan dia katakan ayat 13 Kisah Rasul 9, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini. Dia seorang pembunuh, seorang garang. Tetapi ketika Tuhan berfirman, go Ananias, pergilah. Ananias tidak banyak berdebat. Dia hanya just do it. Setia, taat. Saudara tahu, siapa yang tidak kenal dengan namanya Billy Graham? Billy Graham sudah almarhum, tetapi dia menjadi seorang contoh teladan hamba Tuhan penginjil di dunia yang memiliki integritas. Dia sudah hampir 215 juta orang lebih dari 185 negara. Lewat KKR, pertemuan-pertemuan, mendengar berita Injil lewat mulutnya. Dan ratusan juta sudah dilayani. Banyak orang berjuta-juta terima Kristus lewat pelayanannya. Siapakah Billy Graham? Semua orang kenal Billy Graham. Tapi pertanyaannya, siapakah the hidden hero di balik Billy Graham? Tidak ada yang kenal. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mengenalnya. Saudara tahu, the hidden hero dari balik Billy Graham ada ratusan tahun sebelumnya. Dia seorang guru sekolah minggu yang sederhana bernama Edward Kimball. Edward Kimball dengan setia, waktu itu dia dipanggil jadi seorang guru sekolah minggu, dia layani anak-anak satu persatu. Dan dia melihat seorang anak yang tanpa harapan, seorang penyemir sepatu di toko sepatu. Tapi dia taat ketika Roh Kudus perintahkan, layani anak itu. Dia layani secara personal, pribadi. Dan apa yang terjadi? Anak ini bertobat. Setelah bertumbuh, anak ini menyerahkan diri buat Tuhan, namanya D.L. Moody. D.L. Moody kemudian berkhotbah menceritakan seseorang the hidden hero di dalam hidupnya. Hanya seorang guru sekolah minggu yang tidak dikenal orang banyak. Dan akhir dalam khotbahnya itu, seorang anak muda menyerahkan diri bernama F.B. Meyer, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia pun berkhotbah. Dan ada lagi anak muda yang bertobat bernama G.W. Chapman, saudara. Dan dia berkhotbah. Akhirnya ada orang diselamatkan, namanya Billy Sunday. Billy Sunday berkhotbah dan melayani. Ada satu orang anak muda dimenangkan, Mordecai Ham. Dan dia mulai melayani. Ketika dia berkhotbah, ada seorang anak muda selanjutnya yang dimenangkan, namanya Billy Graham. Kalau kita lihat, dimulai dari bibit seorang yang setia, patuh dan taat. Pelayanan yang tanpa ketenaran, hanya guru sekolah minggu. Dan hari-hari di era Pentakosta ketiga, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti ini. Mungkin akan ada di antara saudara semua hari ini. Dan kau berkata, pelayananku
hanya kecil tanpa nama di balik mimbar tanpa ada yang tahu. Justru inilah the hidden hero. Setialah, peka dan patuh jadi tawanan roh. Amin. Kemudian yang terakhir, ternyata Ananias pertama dikenal karena integritasnya, kedua dikenal karena kepatuhan dan kepekaannya, kesetiaannya. Tapi yang terakhir, yang ketiga, dia dikenal karena belas kasihannya. Kisah Rasul 9 ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku. Saudara, dari namanya aja belum berubah jadi Paulus. Yang kita dengar Paulus orang yang luar biasa hamba Tuhan. Tapi kalau dengar nama Saulus, itu seorang teroris di zaman itu, saudara. Yang membantai. Tapi saat itu Ananias datang menghampiri dan berkata, saudaraku. Kata saudaraku ini berarti seseorang yang aku cintai. Kalau kita lihat, mengapa dia disanggupkan berkata demikian? Ada belas kasihan. Saya katakan kepada setiap orang di tempat ini, di era Pentakosta ketiga, Tuhan hanya pakai orang-orang yang berani untuk no name, no face, no fame, tanpa ketenaran. Tapi Anda hari ini mau mengaktifasikan belas kasihan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya katakan Yesus mengajarkan, belas kasihan harus dimulai dari sekarang. Saat ini, jangan sampai ada yang berkata, Pak, saya lagi susah. Untuk mengalirkan bantuan kepada seseorang harus nunggu, Pak. Nanti kalau hutang saya sudah lunas. Belas kasihan tidak pernah menunggu nanti ketika Anda sudah sehat, nanti ketika Anda sudah kaya, nanti ketika Anda sudah lulus. Tapi belas kasihan tidak bisa ditahan, karena belas kasihan bukan hanya sekedar simpati tapi empati. Tuhan tidak hanya bersimpati kepada orang-orang berdosa, tapi dia berempati, tinggalkan tahta turun ke dunia. Itulah belas kasihan Yesus ajarkan. Anda bukannya punya perasaan iba kasihan orang itu. Nanti kalau aku sudah jadi ini aku tolong ya. Tapi belas kasihan mengerjakannya sekarang sesuatu. Dan yang dikerjakan Yesus mengajarkan dalam Matius 10 ayat 24. Dimulai dari yang kecil. Jangan Anda berpikir kalau aku sudah bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Sebuah movement, sebuah kegerakan, sebuah terobosan. Saya katakan salah. Belas kasihan justru datang bukan karena sebuah movement dan sebuah terobosan dalam sebuah kegerakan rohani. Belas kasihan harus dipraktekkan di dalam praktikal kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang kecil. Dikatakan barang siapa memberi air sejuk secangkir air saja. Yesus mengajarkan tentang secangkir air. Bukan satu tangki besar air, hanya secangkir air. Itu pun sudah belas kasihan. Asal kau mempraktekannya dengan tulus. Dan saudara tahu, demikian pula Yesus mengajarkan bahwa belas kasihan harus dimulai dari yang dekat, bukan dari yang jauh. Mungkin ada di antara Bapak Ibu punya dream dan visi, aku mau dipakai memenangkan Indonesia Timur. Oh, nanti sampai yang namanya Timur Tengah. Saya katakan belas kasihan gak dimulai dari jauh. Belas kasihan dimulai dari dekat, mertuamu, menantumu, pembantumu, supirmu, tetanggamu. Dimulai dari yang dekat, dimulai dari yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Itu yang Yesus ajarkan. Kalau Anda lupakan prinsip ini, Anda hanya seseorang yang bisa mengajarkan kasih, tapi tanpa mempraktekkan. Tahu kasih, tapi tidak mengalami kasih. Tapi orang-orang seperti Ananias, dia tidak menunggu nanti, dia tidak menunggu hal-hal yang besar. Dia sekarang taat, dia datangi Saulus. Dia hanya menumpangkan tangan, memberikan kasih. Dan Tuhan memakai Ananias menjadi seseorang yang mungkin tidak banyak dikenal. Tapi yang kita kenal hanya Paulus. Billy Graham yang dikenal. Tapi lupa ada seorang the hidden hero bernama guru sekolah minggu tadi yang memberikan belas kasihan. Saudara tahu Bunda Teresa? Bunda Teresa ini ketika meninggal, dia sudah menggerakkan ada 4.000 orang, para wanita memberi hidup untuk tidak menikah dan melayani orang-orang miskin. Karena terinspirasi oleh Bunda Teresa. Ada di 123 negara. Mereka melayani orang melarat, kusta dan sekarat di pemukiman kumuh di 160 kota dunia. Dari seorang Bunda Teresa berdampak kepada seluruh dunia.
Pertanyaannya, siapa the hidden hero dari seorang Bunda Teresa? Hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang no name, tidak pernah tercatat namanya, no fame, tidak terkenal, tidak tenar sampai saat ini. Tapi mereka melayani di Benggala, di India. Dan itu yang sudah menyentuh hati seorang anak kecil yang bernama Teresa tadi, saudara. Hari-hari ini saya tidak tahu keadaan saudara, tapi Tuhan sedang mencari the hidden hero di tengah-tengah gerejanya. Sudah terlalu banyak jemaat yang hanya duduk menantikan firman. Sudah terlalu banyak jemaat yang hanya hadir menghadiri ibadah. Tapi Tuhan sedang mencari para pahlawannya, the hidden hero yang ada saat ini. Mungkin ada the hidden hero berikutnya, yaitu Anda. Ingat, belajar dari Ananias. Biarlah kita dikenal bukan karena khotbah yang bagus, bukan karunia yang luar biasa, mati, bangkit, lumpuh berjalan, tapi karena integritas, karena buah rohnya. Biarlah kita dikenal karena kepekaan dan kepatuhannya. Tuhan mengenal kita karena itu. Bukan karena titel yang besar, tapi karena tawanan roh titel kita, tawanan Roh Kudus. Dan biarlah kita dikenal karena belas kasihannya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi di tempat ini saya merasakan ini waktunya hadirat Tuhan sedangkan mencengkram setiap saudara, memanggil, memunculkan setiap saudara yang sedang bersembunyi dalam gua-gua Adulam karena krisis yang ada. Engkau yang sedang meratapi dirimu, engkau yang sedang meratapi nasibmu, dengar, mungkin Anda adalah the hidden hero selanjutnya, di mana ketika Anda melakukan dan berkata, pakai aku Tuhan, biar aku belajar dari Ananias dan aku mau dibangkitkan. Saya percaya gereja ini tidak pernah sama lagi. Ada revival akan terjadi di rumah-rumah, di komunitas, di kantor, di jalan. Karena tidak perlu menunggu para pendeta yang turun jalan, tapi orang-orang tanda kutip umat Tuhan, kegerakan orang kudus itu akan terjadi. Kalau Anda orang yang mau berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi hidden hero. Biar aku tidak dikenal, biar aku tidak memiliki follower yang banyak, tapi aku mau melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Jadikan aku Ananias selanjutnya yang dari Damsyik. Mari angkat tanganmu. Kalau Anda orang yang berkata, Tuhan Yesus, biarkan sebelum hidupku berjumpa dengan Engkau dan segala sesuatunya berakhir, berikan aku kesempatan untuk aku bangkit menjadi the hidden hero. Kalau Anda orang yang angkat tanganmu tinggi-tinggi, mari berdoa. Horapata karya lama santa karanda labaya syanta karana. Hambamu di tempat ini Tuhan mengarahkan tangan, dan biarlah Tuhan saat ini atas setiap kamera yang ada Tuhan, dan dimanapun anak-anak Tuhan yang sedang ibadah online mengangkat tangan, dan mereka berseru, pakai aku Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan selanjutnya. Hari ini jamah Tuhan, urapan Roh Kudus turun dan mengalir. Setiap perbudakan di roh ketakutan, kecemasan, ketakutan, semua itu dihancurkan dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus membangkitkan para pahlawan yang tersembunyi. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir urapan dan berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.